Selamat pagi Bu Citra dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan BMC dari kita. Kita perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya Fitra Ramadhanta Mawardi dan Saya Raffi Grandes. dan ada Saya Andre Wijanarko. Saya Almira Maulida Azmi. Saya Ulia Arafa. Dan hari ini kita akan mempresentasikan tentang proyek kita bernama Cantis yang telah kami bahas selama ini. Pertama, dalam bisnis model Canvas ini kita pertama-tama akan membahas tentang key partners. Key partners di sini kita akan mengajak universitas sebagai mitra kita tentunya. Pada dasar program kita akan kita terapkan pada kampus alumni yang dimana itu berada di Telkom University Jakarta ini. Lalu untuk key partner kedua, kita ada provider pembayaran non tunai seperti OVO, GoPay, Dana, berhubung dengan fitur ketersediaan pembayaran cashless pada fitur kita ini. Dan yang ketiga ini kita ada tim web developer untuk maintenance dan development website yang kita buat. Lalu cloud dan hosting provider agar website tetap online. Dan provider hardware yang dimana kita akan memasang seperti semacam smartboard atau menu digital di kantinnya nanti. Data analis ini akan berperan sebagai penghasil profit kami nanti. Lalu di sini ada inventory atau supply chain support dan staff IT kampus untuk mengawasi perjalanan program ini. Customer support dan yang terakhir 10 yaitu customer. Di sini kita mengajak 10 key partners, yang terakhir adalah customer. Dan kedua kita akan lanjut kepada key activities di mana itu kegiatan-kegiatan yang akan dijalani selama program ini berjalan. Yaitu pertama, apa yang akan kita lakukan? Menerima dan mengelola pesanan via WhatsApp agar kita mempermudah para customer untuk memesan menu dan segala macam. Dan yang kedua adalah pemeliharaan sistem dan update. Dan yang ketiga, update status antrian dan stok menu. Dan yang keempat, kita ada customer service yang menerima komplain dan feedback. Lalu kelima, kita ada data analysis untuk mengenerate profit. Dan yang terakhir kita ada marketing dan branding. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke key resource yang akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ada key resource yang pertama yang kita butuhkan yaitu ada koneksi internet yang stabil pastinya. Lalu yang kedua komputer dan software untuk mencetak pesanan. Yang ketiga ada platform chat yaitu dari via WhatsApp. Yang keempat itu ada integrasi payment, gateway, dan yang kelima itu infrastruktur code and database. selanjutnya. Terdapat di value proposition yang membedakan dari kelompok lain. Mungkin yang akan sangat memudahkan mahasiswa lainnya adalah karena kita memiliki sistem pemesanan menu online di kantin. Lalu yang kedua menampilkan menu dan stok secara real time sehingga banyak mahasiswa yang akan memikirkan apakah ini akan membuat waktu tunggunya semakin lama atau semakin mempercepat. Terus yang ketiga ada fitur katalog menu digital. Yang keempat ada fitur pre-order yang sangat memudahkan jika ada mahasiswa yang terlambat. Lalu yang kelima ada tersedia estimasi waktu pesanan selesai, jadi tidak ada mahasiswa yang terlalu terburu-buru ataupun yang terlambat. Lalu yang keenam bisa memesan dan membayar dari jarak jauh atau cashless. Lalu selanjutnya ada customer relationship. Oke, baik. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu yang pertama ada layanan cepat via chat. Di situ kami akan menyediakan admin chat. Lalu yang kedua ada estimasi waktu menunggu. Yang ketiga itu penilaian pada Gmaps dan media lainnya serta penerimaan feedback dari yang menggunakan website kita. Yang keempat itu ada pemberitahuan status pesanan secara real time. Lalu kita akan beranjak ke channels yang akan dijelaskan oleh saudara Raffi. Selanjutnya ada channels yaitu media promosi dari kantin kami. Pertama melalui media WhatsApp, kita bisa mengenalkan kantin kami melalui WhatsApp ke grup-grup yang kelas. Yang kedua ada platform media digital seperti Instagram dan TikTok agar kantin kami bisa dikenal banyak orang. Berikutnya kita ada di sini kita untuk channelsnya kita menyediakan WhatsApp yang dimana itu fitur utamanya atau kita bisa memasukkan katalog berupa menu-menu dan makanan yang bisa dikenal oleh banyak orang dan memudahkan mereka untuk memesannya.
Lalu kita ada platform media digital berupa Instagram dan TikTok, yang dimana itu akan mendapatkan exposure yang lebih tinggi apabila dipromosikan secara benar dan makin dikenal oleh banyak orang. Dan tentunya ada website yang dimana program kita berjalan di situ. Dapat dikunjungi juga. Dapat dikunjungi juga, informatif. Lalu kita next ke customer segment. Selanjutnya ada customer segments. Di sini yang ada dua. Yang pertama ada sivitas akademik. Dia meliputi mahasiswa, nos eksternal kampus, sama karyawan kantor. Yang kedua ada tamu eksternal pengunjung kampus. Kita berlanjut ke cost structures yang akan dijelaskan oleh saudara Raffi. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh sistem kita. Yang pertama ada biaya produksi dan operasional, kemudian ada biaya pemeliharaan server, teknologi, kemudian ada biaya listrik dan internet. Selanjutnya ada biaya marketing dan promosi. Kemudian terakhir kita ada biaya layanan pengantaran untuk menu pengantaran. Untuk revenue streams akan dijelaskan oleh saudara Andra. Lalu ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama ada penjualan hasil laporan analitik, yang ini merupakan tren perilaku konsumen kantin dari data item teralis, dan ini merupakan salah satu penggunaan dari data analis tersebut karena kita memerlukan hasil laporan yang dapat disesuaikan untuk laporan akhir tahun. Lalu yang kedua ada potongan dari hasil penjualan kantin. Potongan ini merupakan suatu pembagian persenan dari hasil revenue yang sudah dibagikan. Jadi ada biaya yang dibagi-bagi setelah ada yang masuk ke kantin, ada yang masuk ke kita untuk pengembangan website, dan ada yang untuk pemerataan hasil bagi masing-masing pengembangan itu sendiri. Segitu saja. Baik, sekian penjelasan kami tentang business model Canvas yang telah kami buat. Apabila ada kesalahan mungkin bisa dievaluasi, dan apabila ada tambahan mungkin bisa ditambahkan lagi. Kami mengucapkan terima kasih.